Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam sehat, dalam berkat Tuhan. Dan secara khusus kita bersyukur kita sudah di penghujung bulan Oktober, minggu kelima sebagai bulan reformasi. Dan karena itu kita patut memuji Tuhan karena Tuhan sudah membawa kita sampai saat ini. Mari kita saat ini akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkanlah hati dan hidup kita, dan mari kita menjadi persembahan yang harum memuliakan Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari kita mengangkat pujian Terpujilah Allah dari Kidung Keesaan 58 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bait yang ketiga, tiada terukur besar hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itulah nas pembimbing pada ibadah minggu hari ini. Ibrani 12 ayat 28. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Seraya kita mengingat firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 8. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari jemaat Tuhan kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, memohon belas kasih Tuhan dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami saat ini tertunduk malu, menyesal dan mengaku bahwa kami orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena kami adalah ciptaan-Mu, tetapi kami juga adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari salah dan pelanggaran, baik dari pikiran kami, perkataan kami, sikap, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang melukai, mendukakan hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kuduskan dan sucikanlah kami Tuhan, supaya kami boleh layak, kami boleh berkenan untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan boleh menerima berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, berkat-Mu tidak terhalang oleh karena kami sudah mengaku dosa kami dan memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan percaya Tuhan setia dan adil telah mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru, terambil dari Efesus 1 ayat 13 dan Kolose 3 ayat 23. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita bersyukur, kita berjabat tangan-tangan, bersalaman, menyatakan akan kasih Tuhan yang boleh kita terima, pengampunan yang boleh kita terima, dan biarlah damai sejahtera, shalom itu boleh hadir di dalam persekutuan kita di rumah maupun juga di gereja. Mari kita akan mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita mengangkat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah menjadi keyakinan dan iman percaya kita, bahwa kita percaya ketika Dia berfirman, maka segalanya ada dan segalanya jadi. Mari siapkanlah hatimu, jemaat Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat meneguhkan dan memberkati kita semua. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sungguh keyakinan kami. Dan itu juga yang menjadi doa kami. Agar Tuhan tetap meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab dunia ini dengan segala isinya tentu akan menawarkan, tentu akan menggoda, tentu akan lakukan segala hal-hal yang membuat kami ragu. Bahkan yang membuat segala sesuatu bisa saja menakutkan dan mengkhawatirkan. Tetapi Tuhan, sebagaimana pujian ini, doa kami bahwa di dalam-Mu ada kuasa, di dalam-Mu ada mujizat. Sebab bersama-Mu, bagimu tidak ada yang mustahil. Mari Tuhan tolong kami supaya tetap tinggal bersama Tuhan, tetap berjalan di dalam Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga masalah apapun juga boleh saja ada, tetapi itu tidak menggoyahkan kami, itu tidak mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kami. Tetapi sebaliknya, masalah justru menjadi jalan dan jawaban, bahkan pintu jalan keluar dari segala mujizat, bahkan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu mari kuatkan dan teguhkanlah hati kami dengan firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang sudah mewahyukan, mengilhamkan firman Tuhan, kiranya yang juga menerangi dan memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami memahami firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kami sedia dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 hingga 52. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur di minggu terakhir tanggal 31 Oktober ini dalam rangka kita merayakan hari reformasi. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah tema imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Nah, saudara, menarik karena kita diberkati dengan kisah hidup Bartimeus. Dalam baca ini disampaikan Bartimeus adalah seorang pengemis tapi juga buta, tidak bisa melihat. Nah, dari kisah Bartimeus ini ada hal yang menarik. Ada hal yang ajaib yang memberkati kita, yaitu dialog Yesus dan Bartimeus. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 48 sampai 52 itu. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus atau orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini permintaan Bartimeus. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi artinya Yesus menegaskan imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Dan kita melihat, ya, dikatakan pada saat itu melihatlah Bartimeus. Dan kemudian dia mengikut Yesus dalam perjalanan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang tentu kita bisa dapatkan dari kisah ini? Apa yang membuat Bartimeus disembuhkan? Apa yang Bartimeus alami dari dia beriman kepada Yesus? Dan dari mana iman yang menyelamatkan itu Bartimeus bisa miliki atau alami? Setidaknya ada 3 hal kita akan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang membuat Bartimeus disembuhkan? Yang membuat Bartimeus disembuhkan adalah imannya kepada Yesus. Itu imannya kepada Yesus. Artinya iman Bartimeus adalah iman yang bersumber dan berpusat kepada Yesus. Maka dia begitu menyampaikan dengan lantang. Ya. Nah, mengapa hal ini sangat penting saudara? Oleh karena banyak orang Kristen saat ini beriman, tetapi berimannya bukan berpusat pada Yesus, tapi pada dirinya sendiri. Ada keyakinan diri. Bahkan ada saking, ya, dia katakan dia beriman, dia mengklaim-klaim begitu ya. Seperti apa? Tuhan berbicara kepada saya. Aku dengar suara Tuhan. Atau dia mengatakan besok akan terjadi ini dan itu. Nah, saudara, ini yang harus disadari. Apakah dia beriman kepada Yesus atau beriman kepada imannya, kan begitu. Beriman kepada dirinya. Kemudian banyak juga orang Kristen juga berpusat bukan kepada Kristus tetapi kepada mujizat, pada kesembuhan. Nah, ini iman mujizat. Waktu dia sakit, waktu dia susah, dia datang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah sembuh, sudah sehat, dalam segala keadaan pun cepat melupakan Tuhan. Kemudian berpusat juga pada berkat, ya, disebut iman roti. Ya, cinta dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan hanya pada waktu diberkati, sukses, bahkan menilai mengukur seseorang itu diberkati justru dari prestisiusnya. Dan kemudian tidak kalah konyolnya juga banyak orang Kristen berpusat pada emosi, iman sesaat. Ini tergantung suasana hati. Kalau lagi hati baik, ya baik juga dia dengan Tuhan.
Kalau lagi keadaan jadi susah buruk begitu, jadi dia juga susah, juga hidupnya buruk juga gitu ya. Dia tidak senang menyembah Tuhan, tidak senang beribadah pada Tuhan. Karena apa? Kondisinya susah. Dan lain sebagainya. Nah saudara, ini yang harus disadari. Banyak orang Kristen merasa bahwa hal yang penting adalah percaya saja. Sementara siapa, apa, dan bagaimana yang dia percaya adalah nomor 2. Nah saudara, kalimat dari tema imanmu menyelamatkanmu bukan artinya imanmu itu yang menyelamatkanmu, melainkan sumber dan pusat imanmu akan Yesus Kristus itulah yang menyelamatkanmu. Paulus pernah berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Alkitab tidak pernah menyuruh kita meletakkan kepercayaan kita kepada kekuatan iman kita, tetapi kepada Yesus Kristus, sumber dan pusat iman kita. Seorang teolog dan bahkan seorang pengkhotbah terkenal, Charles Spurgeon, pernah berkata, jangan pernah menjadikan imanmu itu Kristus, dan jangan menganggap seolah-olah imanmu itu sumber keselamatan yang berdiri sendiri. Hidup kita dibangun dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan bukan tertuju kepada iman kita sendiri. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengakui dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus teladan, dan Yesus Kristus tujuan. Dan itulah pusat hidup kita. Dan saudara tahu iman yang menyelamatkan seperti ini, itu sesungguhnya diawali dengan pertobatan, dengan kelahiran kembali yang sungguh-sungguh dialaminya oleh dan karena Roh Kudus. Nah yang kedua, apa yang Bartimeus alami dari berimannya dia kepada Yesus? Dikatakan dia tidak hanya sembuh. Ya, memang di situ dikatakan dia sembuh. Dia bisa melihat. Tapi sesungguhnya tidak hanya sembuh, melainkan dia diselamatkan. Ayat 52 bagian A tadi dikatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saudara tidak hanya diselamatkan. Dia tidak hanya sembuh, tapi dia juga diselamatkan. Tapi tidak hanya dia diselamatkan, melainkan dia memiliki sebuah keberanian iman yang itu sesungguhnya dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam ayat 47 sampai 48 di sana katakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah saudara, itu adalah iman yang tidak mundur, tidak goyah oleh karena tekanan, oleh karena beban, oleh karena intimidasi. Tapi dia tetap yakin, dia tetap tembus, dia tetap terobos, dia tetap berteriak. Karena dia percaya bahwa Yesuslah yang sungguh-sungguh dapat memulihkannya, menyembuhkannya. Maka ini bicara tentang apa? Iman yang melampaui batas. Iman yang menembus segala hal-hal yang sungguh menghambat, menghalangi apapun juga. Ya, ini juga terjadi kepada perwira di Kapernaum. Dia berkata bahwa katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Tidak perlu Yesus datang karena dia percaya tanpa Yesus datang pun Yesus punya kuasa untuk bisa menyembuhkan. Sekalipun masih dari jarak yang jauh. Jadi jangan kita pernah membatasi kuasa Tuhan dengan cara-cara kita. Tapi kita beriman. Ketika kita percaya pada Yesus. Dimanapun orang yang kita doakan. Pasti Tuhan dengar. Dan Tuhan pun akan menolong menyembuhkannya. Yang kedua juga ada. Perempuan Sirofenisia. Perempuan Kanaan. Wah itu lebih heran lagi, lebih heboh lagi. Dia datang kepada Yesus. Yesus malah diam. Dia semakin berseru kepada Yesus, apa yang terjadi? Murid-muridnya mengusir dia. Bahkan dia mencoba terus berdoa, berseru, berteriak. Apa yang katakan? Yesus bilang, aku tidak diutus untuk domba-domba yang lain. Kan? Aku diutus untuk umatnya. Itu artinya dengan sendirinya perempuan ini tidak diterima. Ya.
Bahkan yang terakhir mengerikan lagi, bahwa dikatakan tidak patut memberi roti kepada anjing. Waduh, itu luar biasa. Tapi apakah dia mundur? Apakah dia putus asa? Nah, inilah bicara keberanian iman, menerobos semua itu. Karena apa? Yesus lebih utama dari semua kehinaannya, kekurangannya. Tidak apa-apa dihina, tapi jangan sampai dia tidak menerima berkat Tuhan. Makanya dia katakan apa? Benar Tuhan, anjing pun itu pun hidup dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Hai ibu, besar imanmu. Nah saudara, inilah sesungguhnya yang juga dikatakan oleh firman Tuhan kita tentang Bartimeus. Semakin dia berseru, semakin dia berteriak, sekalipun banyak orang menegurnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih utama. Berkat Tuhan itulah, kesembuhan di dalam Kristus itulah yang sungguh-sungguh membuat dia tidak takut, tidak gentar, tidak malu, dan tidak akan pernah dibatasi oleh keadaan apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Dan iman itu adalah iman yang menyelamatkan. Seperti apa iman yang menyelamatkan? Kalau kita memperhatikan di sini pada akhirnya Bartimeus tidak hanya seketika dia disembuhkan terus udah dia pulang terus dia tinggalkan Yesus, tidak. Tapi iman yang menyelamatkan itu sejak awal dia jatuh cinta kepada Yesus. Maka ketika dia disembuhkan dia semakin jatuh cinta kepada Yesus. Ini berbeda dengan kisah 10 orang kusta. Ketika mereka meminta disembuhkan, Yesus suruh mereka pergi ke imam dan di tengah jalan mereka sembuh. Tetapi saudara, yang balik bersyukur dan memuliakan Tuhan siapa? Hanya 1. 9-nya kemana? Mereka pergi. Kenapa? Karena apa yang mereka minta sudah dijawab. Mereka minta apa? Sembuh. Dan ketika sembuh ya sudah selesai. Mereka tinggalkan Yesus. Tetapi 1 orang ini dia tahu, dia sadar. Dan dia sungguh datang berbalik kepada Yesus, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berterima kasih, bersyukur. Dan apa yang terjadi? Dia tidak hanya sembuh, tapi dia juga pun diselamatkan. Dikatakan imanmu menyelamatkanmu. Jadi saudara, banyak orang hanya sembuh fisik, tapi tidak bisa menerima keselamatan, binasa. Maka mari kita memiliki iman yang menyelamatkan sebagaimana Bartimeus, sebagaimana perwira di Kapernaum, sebagaimana perempuan Sirofenisia, bahkan sebagaimana orang Samaria yang datang seorang diri bersyukur kepada Tuhan. Itu juga yang sungguh-sungguh kita miliki. Ya. Dan orang yang sungguh memiliki iman yang menyelamatkan adalah orang yang menyerahkan hidupnya, menyembah, menghormati, dan mengikut Tuhan. Itulah sesungguhnya yang terjadi. Di dalam ayat 50, di sana dikatakan Bartimeus meninggalkan jubahnya. Tanda dia sadar dirinya hina. Dia menghadap Tuhan yang maha mulia. Tetapi juga dikatakan setelah itu ketika dia melihat dia sembuh, dia bisa melihat apa yang terjadi. Dia mengikut Yesus, mengikuti apa yang sungguh dilakukan oleh Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 18 tadi bahwa Bartimeus pun memuliakan Allah. Maka jika melihat kebenaran dari iman yang menyelamatkan seperti ini, benarlah apa yang dikatakan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari mana iman menyelamatkan itu Bartimeus alami? Dari mana iman yang menyelamatkan itu Bartimeus bisa alami? Jawabannya dari dia mendengar dan dia mengenal tentang Yesus. Atau bahasanya sekarang dari firman Tuhan. Nah tentu ini adalah sesuatu yang harus disadari oleh setiap kita. Iman itu tidak datang tiba-tiba. Tapi iman itu datang melalui setiap apa yang sungguh Tuhan nyatakan. Wahyu, firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan.
Dalam ayat 47 di sana dikatakan ketika didengarnya Bartimeus bahwa Yesus orang Nazaret itu datang dan dia mulai berseru. Artinya apa? Ada pengenalan, ada informasi, ada sesuatu yang dia sudah tahu sebelumnya. Siapa Yesus? Dan disitulah dia beriman. Maka ini mengkonfirmasi dalam Roma 10:17 bahwa apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka mari implikasinya bagi kita. Marilah kita sungguh-sungguh beriman. Bukan karena pengalaman, bukan karena perasaan. Tapi karena kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Beriman karena kita mengenal dia melalui firman Tuhan. Kita belajar dan kita bisa memahami kehendak Tuhan. Sehingga kita akhirnya bisa menghidupi dan menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, jangan hanya modal semangat seperti Petrus. Ketika ada tantangan pun akhirnya menyangkal. Jangan juga seperti Thomas hanya modal logika saja. Rasio saja. Tapi begitu dia diperhadapkan dengan hal-hal yang mustahil. Wah, dia mulai ragu. Dia mulai sangsi tentang Kristus. Karena itu marilah beriman. Dasarnya adalah firman Tuhan. Maka letakkanlah dasar iman kita di atas pengakuan akan firman Tuhan. Akan Kristus Yesus Tuhan. Maka saudara, mengapa iman itu akan menyelamatkanmu? Oleh karena apa saudara? Dunia dengan segala isinya tidak akan pernah bisa menolong kita. Tidak akan pernah menjamin yang benar dalam hidup kita. Memang dunia ini canggih. Pasti kemajuan teknologi itu luar biasa. Tapi ingat, bukan membawa kita semakin beriman. Bukan membawa kita semakin mencintai Tuhan. Malah semakin mulai mundur dan tawar hati. Semakin mulai ogah-ogahan. Semakin mulai malas. Semakin mulai hidup sesuka-sukanya. Kenapa? Karena semua sudah tersedia. Segala sesuatu cepat. Segala sesuatu bisa dipilih. Karena semua ada. Ya, kita mau dapatkan apa itu saja semuanya cepat. Mau hal rohani, mau informasi pendidikan semuanya ada. Nah saudara, ini luar biasa. Maka tidak ada yang bisa membuat kita sungguh-sungguh dapat bertahan dalam dunia ini. Itulah hanya ketika kita memiliki spiritualitas, memiliki iman yang sungguh tidak akan pernah tergantikan. Dan memang Tuhan sudah berfirman akan hal itu. Bahwa imanlah yang akan bisa mengalahkan dunia ini. Bahkan yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari dosa, dari kebinasaan. Menyelamatkan kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Menyelamatkan kita dari kejahatan. Menyelamatkan kita dari segala macam tipu daya si jahat. Menyelamatkan kita dari segala keputusasaan. Iman itulah yang menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang tidak mungkin. Bersama Tuhan pasti dan mungkin. Hal-hal yang mustahil bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya 1 Yohanes 5:4-5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya di tengah keadaan dan zaman yang semakin maju ini. Tapi marilah biarlah kiranya iman kita tetap teguh, tetap kokoh, tetap sejati. Dan iman itulah yang akan sungguh kita pakai, kita hidupi. Karena iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena orang benar hidupnya oleh karena iman yang akan memimpin kepada iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan, meneguhkan dan memotivasi lagi kami. Agar supaya kami yang sudah beriman tetap mengandalkan Tuhan, tetap
menjaga iman yang ada, memelihara iman yang ada dengan bertekun, bersekutu dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karena dari sanalah iman itu akan teguh dan kokoh. Bahkan siap menghadapi tantangan, pergumulan, ujian apapun yang akan memurnikan dan mematangkan iman yang sungguh Tuhan anugerahkan. Maka Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam iman hanya kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah. Dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29, 13 hingga 14. Mari kita memberi persembahan dan kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Mari jemaat Tuhan di rumah bisa mengumpulkan persembahan atau bisa melalui rekening kas gereja Kopu Kris Kota Wisata. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ini tangannya. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengumpulkan lagi persembahan pada minggu ini. Kami percaya bahwa apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima.
tapi berkenanlah Tuhan menerimanya, memakai dan memberkatinya untuk perlebaran perluasan kerajaan-Mu melalui gereja Pokpo Kristus Kota Wisata. Diberkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi, dan juga diberkati semua majelis yang akan mengelola persembahan ini. Bagi-Mulah kemuliaan untuk selamanya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga kami mau bersyafaat. Kami mau berdoa untuk pekerjaan misi dalam negeri, luar negeri. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Khususnya hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan pelayanan, keluarga Pendeta Charles Omatan, keluarga Bapak Pendeta Bambang Rubiah, keluarga Ucok. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Markus di Kamboja dan seluruh pelayanan-pelayanan yang dilakukan di berbagai wilayah oleh karena diutus oleh lembaga misi atau gereja. Tuhan kiranya menolong, memberkati sehingga misi ini boleh disebarluaskan dan semakin menjangkau mereka-mereka yang tak terjangkau. Dan biarlah Injil-Mu hadir dan banyak orang boleh dimenangkan, percaya dan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami, pemimpin negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Biarlah diberi roh takut akan Tuhan. Berkati juga badan lembaga legislatif yudikatif dan juga berkati semua pemerintahan baik di daerah-daerah, bahkan aparat TNI Polri. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk penanganan pandemi COVID, supaya juga Tuhan menolong agar dalam waktu yang tidak lama ini kami boleh segera pulih dari keadaan pandemi ini, dan biarlah Indonesia kembali boleh bangkit untuk terus membangun akan segala kehidupannya ke depan semakin lebih baik. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa menopang semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis dan seluruh jemaat. Biarlah Tuhan terus beri kami kesehatian untuk terus melayani Tuhan. Beri semangat dan biarlah roh kami terus berkobar-kobar menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan berkati semua pelayanan kategorial mulai dari anak, remaja, pemuda, wanita maupun juga dewasa bahkan lansia. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami topang doa untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kasihani, Tuhan tolong supaya di masa tua mereka tetap berbuah-buah. Mereka masih tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap sungguh bermanfaat. Mereka tetap sungguh menjadi berkat dan teladan bagi anak cucu. Dan biarlah Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup setiap orang tua kami. Maka mereka yang lemah, mereka yang sakit, dijamah Tuhan, dikuatkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk Bapak Ibu jemaat kami yang sudah Tuhan tolong supaya mereka boleh tetap sehat, tetap kuat melewati berbagai tantangan pergumulan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi juga ada jemaat yang masih terus berjuang, bergumul mengenai sakit penyakit yang ada. Kami topang doa untuk Ibu Suti Sutompul, Oma Eki Palanto, Adik Michael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Ibu Caliani maupun Ibu Penatua Sustiana. Tuhan, pada saat ini di tempat ini, dari sini kami berdoa sehati sepakat memohon supaya bila tangan-Mu yang penuh kuasa itu terulur atas mereka, menjamah dan memulihkan mereka, sakit mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon. Biar Tuhan berkati anak-anak kami ini supaya mereka juga sehat, mereka juga tetap diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk juga terus menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan rahmati bagi keluarga kami, Ibu Dasawati Manik, atas kelahiran cucu yang kekasih Gabriel Oloan Manik, yang dimana Tuhan sudah anugerahkan untuk boleh lahir pada kehidupan keluarga kami, Andreas dan juga Daniela. Karena itu doa kami supaya Tuhan tolong dengan kehadiran anak kekasih ini, biarlah bertambah-tambah mereka untuk terus memuji Tuhan, bertambah-tambah mereka sungguh diberkati Tuhan, bertambah-tambah mereka harmoni, bahagia, dan terlebih semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati pertumbuhan anak ini semakin sehat, baik jasmani terlebih rohani, disukai Tuhan dan juga disukai sesama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk jemaat yang berhari ulang tahun dalam minggu ini.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk Ibu Hotmaida pada tanggal 26 Oktober, Saudari Henrietta Handrati Maspaitela, 27 Oktober, Saudari Alvina Floriane, 28 Oktober, dan Ibu Oktina Mercy Ompusunggu, 29 Oktober, Saudara Randy Adrianto Putra, 29 Oktober, dan adik kekasih kami Steffi Gilbert Siregar, tanggal 30 Oktober. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kiranya dengan bertambah usia mereka, bertambah-tambah pula cinta kasih dan pengenalan serta penyerahan hidup mereka kepada Tuhan untuk selalu melayani, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami bawa dan serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Biarlah hidup kami, pakai kami Tuhan, selagi masih ada kesempatan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Inilah syafaat kami halaskan di dalam satu nama, itulah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Mari kita akan kembali ke aktivitas kita dalam minggu ke depan. Mari ingat dan lakukanlah firman Tuhan agar kehidupan kita terus boleh sungguh diberkati dan boleh sungguh menjadi berkat. Mari saya undang bangkit berdiri dalam rangka kita mensyukuri hari reformasi. Kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita sebagai gereja untuk sungguh boleh menjadi terang bagi dunia ini. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Silakan duduk jemaat, bersaat teduh bersyukur atas ibadah yang sudah boleh berlangsung.
Puji bagi nama Tuhan. Karena itu gembala dan seluruh majelis menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat beraktivitas sepanjang minggu lagi ke depan. Ingat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.